demokrasi itu ternyata siapa boleh apa, si anu boleh anu, asal sesuai dengan apa yang sudah dianu. Itu menurut dalang-dalang sinden-sinden itu. Nah sekarang pertanyaanku, saya agak keberatan sama tadi. Sama yang bahwa aku dari mungkin yang bahwa kenapa harus curang-curang karena kalah. Enggak, Godari mungkin. Aku nggak merasa kalah, nggak merasa itu Bang Godari. Karena aku nyoblos, semua aku coblos. Daripada katanya supaya nggak dipakai orang. Karena aku juga nggak ngerti siapa yang paling layak. Gitu loh. Jadi, tapi aku ikut merasa kecewa. Dan meskipun Bang Iqbal bilang, Haikal bilang, dari dulu ada kecurangan. Tapi entah karena aku sekarang makin tua, makin sensitif. Kok rasanya ini kecurangannya terasa banget gitu loh. Yang ini gitu loh. Sangat terstruktur, sangat masif dan aku koreksi tadi Bang Godari, Pak Mahfud memang bilang setiap yang kalah pasti bilang curang-curang, tapi dipotong ada kelanjutannya. Tapi waktu aku jadi hakim MK, aku pernah membatalkan hasil pemilu di sini ada gitu. Pak Mahfud bilangnya gitu. Oke, sekarang pertanyaan untuk Godari. Ini menyambung sama Rocky supaya ini kualitatif. Aku kenal Rocky waktu di Kompas, dia gak kenal aku, tapi dia sudah sering nulis di Kompas, kolom Kompas. Waktu itu naik lift, dan mobilnya masih biasa-biasa aja gitu. Terus kira-kira 3-4 tahun yang lalu waktu sama-sama datang ke ulang tahunnya Bu Mega, sudah Alphard. Gitu loh. Iya Kodari gitu loh. Gitu loh. Wah sudah kaya ini. Terus dan kemarin guyon taruhan sama EF Saifullah Fatah. Makanya dia nggak datang mungkin takut sama Kodari gitu. Jadi taruhannya Alphard. Kalau menang satu putaran taruhan Alphard. Saya sekarang ngomong gini, kenapa Kodari sangat membela Jokowi? Jangan dipotong dulu. Bahasanya, saya sering mengatakan, kenapa ada orang yang cita-citanya tercapai atau enggak? Semua orang punya cita-cita. Rata-rata orang yang cita-citanya tercapai itu setiap ketika dia bercita-cita seperti orang marah. Mata, ucapan, pikiran, tindakan menuju cita-cita itu. Itu akan tercapai. Nah ketika Kodari membela Jokowi itu bahasa tubuhnya dari mata sampai itu. Nah saya karena sudah kaya apalagi main saham. Pasti sudah kaya. Aku nggak yakin hanya digerakkan oleh duit. Sorry. Aku banyak umurku udah 62 tahun sekarang. Nggak ada orang-orang yang bisa sedemikian hanya karena digerakkan oleh duit. Pertanyaanku. Memang kalau bukan Jokowi yang memimpin negeri ini. Akan rusak kalau dipimpin yang lain. Karena drivingnya gitu loh pertanyaanku. Mungkin ya, enggak, kalau itu kita hargai. Coba bisa enggak kalau bukan Jokowi yang memimpin akan rusak negeri ini. Aku melihat getaran, aku bisa merasakan itu. Energi saya besar gitu besar, ya. Iya. Beda sama indikator, sama indikator, sama? Burhan. Burhan. Iya. Itu ngebela tapi enggak aku sama Denny JA juga kenal, tapi enggak sampai rambutnya geter enggak. Coba jelaskan. Pertama memang jiwa aktivis saya kan memang kuat. Enggak semua orang kan punya jiwa aktivis kan Bang. Seperti enggak semua orang punya jiwa dalang gitu. Seperti enggak semua orang bisa nyanyi. Ya, jadi saya kira itu penjelasan paling sederhana. Memang energi aktivisme saya tuh kuat. Itu yang pertama. Yang kedua buat saya, ya boleh setuju atau tidak ya. Moral tertinggi buat saya adalah keselamatan bangsa dan negara. Yang kedua adalah Indonesia harus jadi negara maju. Dan saya melihat bahwa orang yang punya punya perencanaan, punya pemikiran yang paling konkret mengenai Indonesia negara maju 2045 itu adalah Pak Jokowi. Dengan rumusan-rumusan strategi program pembangunan dia, dan saya percaya dengan teori-teori itu, dan saya berharap memang ada orang yang akan berkomitmen untuk melanjutkan itu. Itu penjelasannya Bang. Sebelum ke Rocky, Pak, aku kan kerjaanku berimajinasi. Ya, kerjaanku kan berimajinasi. Iya. Butet juga berimajinasi. Bahkan Butet Tirtajasa ngomong, apa yang dilakukan Pak Jokowi di luar imajinasinya. Padahal kita ini pekerjaannya sudah berimajinasi, apalagi bagi orang awam. Jadi mulai dari MK keputusan itu, itu Pak Jimli memang mengatakan itu, tapi tidak di forum resmi, itu di YouTube. Yang Jimli. Gitu. Itu, jadi aku sendiri gak punya imajinasi bahwa habis diumumkan jadi
wakil presiden, jenderal-jenderal, pati-pati itu ke Solo semua. Jadi kayak show off, kayak di luar imajinasi gue dari serius. Yang Tapi sih apa? Apa tadi yang diceritakan tuh apa? yang diceritakan, oke, memang nggak ada pilihan lain kecuali Jokowi untuk mengantar. Jadi pilihannya keselamatan bangsa dan negara. Aku berusaha percaya itu gitu loh. Tapi bagaimana dengan tata cara untuk ke situ? Jadi Saya sudah melihat fine saja ya soal MK misalnya. Pertama buat saya itu kan suatu pengadilan norma gitu ya. Yang norma itu kemudian bisa berlaku kepada siapa saja. apapun yang terjadi, apakah sampai Oktober ini tidak terjadi apa-apa atau setelah Oktober lancar terus, tapi apapun yang terjadi, saya tetap yakin pada teori Jawa kuno bahwa ada ada kolotido, naik kolo bendu, habis itu pasti ada kolo subo. Kolotido itu keedanan individual, kolo bendu itu keedanan kolektif, kolo subo itu pencerahan. Karena aku dari matematika juga. Karena aku dari matematika dan dari teknik sipil, dua-duanya nggak selesai. Aku tahu ada teori chaos tepat dengan ini. Di mana ada chaos, Kodari, dikatakan bahwa kita sebetulnya, kita nggak perlu diskusi-diskusi begini. Akan ada energi internal di dalam chaos itu yang akan mengembalikan keadaan stabil. Tanpa kita harus ngomong kayak gini. Akan ada sendiri nanti cekcok-cekcok sendiri di kalangan itu. Setuju? Oke, ya. Memang Iya. siklusnya begitu, order is order. Jadi kapan? Chaos, kosmos. Jadi kapan Setuju. cekcoknya ini? Hah? Cekcoknya kapan ini? Cekcoknya? Ya. Yang mana yang cekcok? Itu kemarin kontestasi. Setelah ini rekonsiliasi, kosmos lagi. Cukup.